Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada pujian, tidak ada sanjungan yang melebihi sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin yang mengatur dan menguasai segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, di alam semesta ini. Kita sebagai hambanya yang kecil, sebagai makhluknya yang kecil, memiliki tugas, diberikan emban sebuah tugas, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah tentu ada tata caranya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasannya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang agama Islam ini. Menjelaskan kepada kita batasan-batasan yang boleh kita lakukan dan wajib kita lakukan, serta batasan yang harus kita tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kalangan manusia, dari kalangan manusia, untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Manusia yang hidup di zaman beliau sampai nanti hari kiamat wajib untuk mengimaninya, wajib untuk mengikutinya, di mana beliau telah mengajarkan kepada kita segala hal, segala sesuatu, mulai dari apa yang paling kecil dari kehidupan kita sampai yang besar. Mulai dari ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi. Rasulullah telah mengajarkan bagaimana kita bermuamalah, entah itu dari orang yang besar ataupun orang yang kecil, orang yang tua ataupun orang yang muda. Dan semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, tidak akan bisa dan susah untuk memahami apa yang beliau sampaikan jika kita tidak mengetahui bahasa yang beliau gunakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, mengutus rasulnya juga dengan bahasa Arab. Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab, sabda-sabda beliau tertuang dengan bahasa Arab. Begitu juga para ulama menjelaskan isi Al-Quran, menjelaskan sabda-sabda Rasulullah dengan bahasa Arab. Maka hendaknya seyogyanya bagi kita umat Islam untuk mempelajari bahasa Arab itu. Karena bahasa Arab adalah miftahuddin, adalah kunci agama. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Belajarlah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Dengan kita mengetahui bahasa Arab, kita menguasai bahasa Arab, kita bisa
mengetahui ilmu-ilmu agama. Kita bisa mempelajari ilmu agama. Kita bisa menafsirkan ataupun memahami segala tafsir, segala penjelasan yang telah dijelaskan oleh para ulama dengan bahasa tersebut. Dan tentunya berbeda ketika kita hanya belajar menggunakan bahasa terjemahan, berbeda halnya dengan ketika kita belajar dengan bahasa aslinya. Belajar bahasa Arab, belajar menggunakan bahasa Arab, dan belajar menggunakan bahasa terjemahan tentu sangatlah berbeda. Dan bahasa terjemahan ataupun penjelasan-penjelasan dengan bahasa terjemahan itu sangatlah sedikit. Masih banyak kitab-kitab ulama yang perlu kita baca, yang perlu kita fahami, yang mana tentunya kitab-kitab tersebut menggunakan bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mempelajari bahasa Arab dan memberikan kita semangat untuk selalu belajar dan terus belajar agar kita mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Di mana pada pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan di pelajaran 15. Ad-Darsul Khamisa Asyar. Yang mana pada pertemuan yang lalu, di pelajaran yang ke-14, kita disuguhi dengan materi bagaimana isim dhamir yang menunjukkan jamak ataupun kata ganti yang menunjukkan banyak orang untuk laki-laki. Bagaimana penggunaannya, entah itu orang kedua, orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Ketika orang pertama menggunakan kata nahnu untuk laki-laki, ataupun untuk perempuan nantinya akan kita pelajari. Kemudian untuk orang kedua yang menunjukkan banyak menggunakan dhamir atau kata ganti antum yang artinya kalian, banyak, mulai dari 3 orang ataupun lebih. Dikatakan jamak ataupun banyak itu jika dimulai jumlahnya 3 orang atau lebih. Kalau 1 itu tunggal, kalau 3 atau lebih itu jamak. Kemudian juga kita sudah membahas terkait dengan isim dhamir, isim dhamir yang menunjukkan orang ketiga. Orang yang tidak hadir saat itu atau orang yang tidak diajak berbicara. Yang kita menggunakan dhamir dia. Ketika banyak orang menggunakan kata mereka. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Adapun antum, dhamir kalian, kata kalian itu untuk antum. Kamu laki-laki anta, kalau kalian banyak laki-laki antum. Kalau kami atau kita itu menggunakan nahnu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan disuguhi dengan dhamir yang mirip namun berbeda jenisnya. Jika kemarin kita membahas terkait dengan dhamir jamak untuk laki-laki, untuk saat ini pelajaran kita di pelajaran 15 ini insya Allah kita akan membahas terkait dhamir atau kata ganti untuk orang perempuan. Kata ganti orang banyak perempuan. Dan akan disuguhi dengan sebuah percakapan sebagaimana materi sebelumnya di pelajaran 14. Ad-Darsul Khamisa Asyar, pelajaran yang ke-15. Di mana di sini ada percakapan antara al-fatayat. Al-fatayat itu jamak dari kata
fityatu. Jamak dari kata fatat, al-fata itu al-fityatu. Kalau jamak dari fatayat mufradnya apa? Ada yang tahu? Para pemudi bahasa Arabnya. Kita lihat di atasnya. Al-fata itu perempuan, laki-laki. Ada al-fatayat itu jamak dari kata fatatun. Sebagaimana di sini, fatatun jamaknya fatayatun. Kalau al-fata tidak ada tak marbutohnya, itu pemuda. Jamaknya fityatu. Al-fityatu. Adapun fatatu, ya, fatatu, para pemudi, jamaknya fatayat. Di mana saat ini kita disuguhi dengan percakapan antara fatayat, para pemudi, sekelompok pemudi, dengan seseorang yang bernama Zainab. Al-fatayat bersama dengan Zainab. Jadi di sini percakapannya sebagaimana materi kemarin, percakapannya berlangsung antara sekelompok pemudi, 3 orang atau lebih jumlahnya. Nanti akan kita lihat jumlahnya ada berapa, apakah disebutkan atau tidak. Tentunya di situ jika disebutkan jamak maka 3 atau lebih. Bersama lawan bicaranya adalah seorang laki, seorang perempuan. Jadi banyak perempuan bersama 1 orang perempuan. Bagaimana percakapannya akan kita bahas dan kita baca setelah ini. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu. Seperti biasa ketika kita memasuki bab baru, kita akan baca al-kalimatu al-jadidatu terlebih dahulu. Al-kalimatu al-jadidatu. Kosakata baru. Di mana di sini ada beberapa kosakata baru. Yang pertama adalah qabala. Qabala artinya sebelum. Qabala artinya sebelum. Qabala artinya sebelum. Kemudian di sini ada ba'da. Ba'da artinya setelah. Jika qabla itu sebelum, kalau ba'da itu setelah. Kaifa. Selanjutnya ada kata kaifa. Kaifa artinya bagaimana. Kaifa artinya bagaimana. Selanjutnya di sini ada mata. Mata artinya kapan. Mata. Jadi tidak dipanjangkan mata atau mata. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sensitif. Tidak bisa kita memanjangkan asal memanjangkan. Contohnya di sini ada kata mata. Mata artinya kapan. Berbeda halnya ketika kita mengartikan mata. Mata mimnya kita panjangkan, taknya tak biasa. Mata artinya meninggal atau mati. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Dan banyak sekali kosakata-kosakata yang apabila kita beda dalam panjang pendeknya akan berubah maknanya. Atau bahkan bisa juga beda harokatnya berubah harokat maknanya juga. Contohnya ada kata al-jannatu. Al-jannatu itu artinya surga. Al-junnatu artinya tameng. Al-jinnatu nanti ada arti lain lagi. Atau contoh lain, ada matorun. Matorun artinya hujan. Matorun itu nanti ada bandara. Jadi dan lain sebagainya, di mana ketika kita menghafal kosakata hendaknya kita juga memperhatikan mana yang panjang dan mana yang tidak panjang. Baik, kita lanjutkan. Mata artinya kapan. Al-usbu'u, al-usbu'u artinya pekan ataupun minggu ya. 1 pekan, 1 minggu, al-usbu' itu pekan.
bukan asbu'u ya. Tulisannya di sini asbu'u, namun yang benar adalah al-usbu'u. Al-usbu'u. Di sini harokatnya dibenarkan ya. Karena di sini harokatnya fathah, yang benar adalah dhammah. Al-usbu'u artinya pekan. Asyahru, asyahru artinya bulan, 1 bulan maksudnya. 1 bulan 30 hari. 1 bulan. Kalau al-usbu'u 1 pekan, kalau asyahru 1 bulan. Al-adhanu, adhanu artinya azan ya, suatu suara azan, suatu panggilan. Selanjutnya as-salatu ya, salat sebagaimana kita tahu artinya adalah salat. Raja'a, raja'a itu kata kerja. Dari kosakata yang ada hanya satu ini yang menunjukkan kata kerja, yang lainnya isim. Raja'a artinya pulang atau kembali. Raja'a, pulang. Raja'a artinya pulang. Kembali juga boleh, tergantung konteks. Selanjutnya di sini ada al-ikhtibaru. Al-ikhtibaru atau ikhtibarun, di sini tidak ada alif lamnya. Jadi kita tanwinkan. Kalau ada alif lamnya tidak kita tanwinkan. Awalnya saya membaca al-ikhtibaru, saya berikan alif lam, maka tanwinnya hilang. Namun jika membaca sebagaimana yang ada di sini ikhtibarun, ya, ini tentunya sama, ikhtibarun dan al-ikhtibaru. Ikhtibarun artinya ujian. Ikhtibarun artinya ujian. Tip. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dari bab kita lihat di sini ada pembahasan yang berkaitan dengan materi kita kemarin dan materi kita saat ini. Di mana di sini ada aina zahabta ya akhi, aina zahabtum ya ikhwani. Untuk laki-laki, yang baris pertama ini untuk laki-laki. Yang kanan ini tunggal, kemudian yang kiri ini jamak. Yang kanan menunjukkan, yang baris pertama itu menunjukkan tunggal laki-laki. Aina zahabta ya akhi. Kemana kamu pergi wahai saudaraku? Saudara laki-laki. Zahabta ini fi'il zahaba kemasukan dhamir anta. Jadinya zahabta. Aina zahabta ya akhi. Kalau kita jamakkan menjadi aina zahabtum. Tentunya yang diajak berbicara itu harus banyak ketika kita menggunakan dhamir antum. Maka yang diganti adalah akhi dijamakkan menjadi ikhwan. Akhi dijamakkan menjadi ikhwan. Aina zahabtum ya ikhwani. Aina zahabtum ya ikhwani. Baik. Yang lain apa mendengar suara anak masih kecil? Kalau masih kecil saya keraskan terlebih dahulu. Sebentar. Baik. Oh, yang lain jelas. Baik, barakallahu fikum. Aina zahabta ya akhi untuk laki-laki tunggal. Kalau untuk jamak, aina zahabtum ya ikhwani. Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Ikhwan jamak dari kata akhun. Akhun jamaknya ikhwan. Yaknya dari mana? Yaknya ini adalah dhamir ana. Dhamir ana masuk ke dalam akhun menjadi akhi. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lampau. Akhun, saudara laki-laki, akhun,
Jika kemasukan domir saya, saudaraku, ya sebagaimana di dalam bahasa kita tambahkan ku, maka akan menjadi akhi, ya, saudara laki-lakiku. Kalau saudara-saudaraku, ikhwani. Ikhwani. Adapun untuk perempuan, di baris kedua ini untuk perempuan, tunggal yang bagian kanan, an aina zahabati ya ukhti. Aina zahabati ya ukhti. Kemana kamu pergi wahai saudariku? Kemana kamu pergi wahai saudariku? Jadi ketika tunggal kita mengartikannya kamu seorang. Kemana kamu pergi wahai saudari? Berbeda halnya ketika dijamakkan. Aina zahabtunna. Ya. Antunna masuk ke dalam zahaba menjadi zahabtunna. Sebagaimana di catatan kemarin sudah kita berikan, jika anti menjadi zahabati, kalau antunna menjadi zahabtunna. Aina zahabtunna ya akhawati. Akhawat ini jamak dari kata ukhtun. Ukhtun jamaknya akhawat. Aina zahabtunna ya akhawati. Kemana kalian? Ya, kalau banyak orang kita menggunakan kata kalian. Kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku? Kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku? Selanjutnya di baris terakhir, baris ketiga, di sini ada orang pertama. Orang pertama tunggal yaitu ana, saya. Ini bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Ana jika masuk ke dalam fi'il zahaba, maka menjadi zahabtu. Zahabtu. Kalau nahnu dijamakkan, maka menggunakan zomir nahnu, kami atau kita, ya tergantung konteksnya. Ya. Nahnu ini bisa diartikan kami dan bisa diartikan kita, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya yang diajak berbicara itu termasuk dalam pembicaraan, maka menggunakan kata kita. Adapun jika konteksnya yang diajak berbicara tidak termasuk dalam pembicaraan, maka itu adalah kami. Dan untuk bahasa Arabnya sama, yaitu menggunakan kata nahnu. Nahnu jika masuk ke dalam dhamir ataupun dhamir nahnu masuk dalam fi'il zahaba menjadi zahabna. Dan perlu diperhatikan adalah di sini zahabata, zahabati, zahabtu, dan nanti ada dhamir masuk hiya, ya. Hiya jika masuk ke dalam fi'il zahaba menjadi zahabat. Ya. Tulisannya sama, 4 itu tulisannya sama, hanya yang membedakan adalah harokat akhir dari huruf taknya. Ada zahabata, zahabati, zahabatu, atau zahabat. Jadi silahkan diperhatikan ketika menghafalkan ataupun memberikan catatan. Baik, itu tadi materi yang sejatinya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan ini diperjelas lagi oleh muallif ataupun penyusun di halaman ini. Begitu juga di sini ada penjelasan kait yang tadi, dhamair munfasilah. Dhamir-dhamir atau kata ganti munfasilah. Artinya munfasilah itu yang terpenggal, yang terpisah. Ya. Yang sendirian. Kalau yang muttasilah, ya, nanti ada istilah munfasilah, ada istilah muttasilah dalam bahasa Arab. Nanti itu ya dianggap angin lalu saja untuk saat ini. Akan datang waktunya kapan kita mempelajarinya. Walaupun sejatinya Bapak Ibu sekalian sudah mempelajarinya. Munfasilah adalah dhamir yang berdiri sendiri seperti ini. Huwa, hum, hiya, kemudian hunna, dan lain sebagainya. Itu adalah dhamir munfasilah.
Adapun dhamir muttasilah atau dhamir yang tersambung tadi adalah dhamir yang tersambung, yang masuk ke dalam fiil, yang masuk ke dalam isim, itu dhamir muttasilah namanya. Dhamir yang tersambung, yang sambung masuk ke dalam fiil, fiil entah fiil dhahaba atau fiil kataba, fiil jalasa, atau yang masuk ke dalam isim. Contohnya di sini akhi, akhuka, akhika, ahi, ahika, ahiki, ahuki, taib, dan lain sebagainya. Taib. Huwa ini adalah dhamir munfasilah untuk laki-laki, orang ketiga. Hum itu juga dhamir munfasilah, orang ketiga, laki-laki, jamak. Ini di sini disebutkan lil mufrodi. Lil mufrodi artinya untuk tunggal, yang menunjukkan tunggal. Lil jam'i artinya yang menunjukkan banyak, yang menunjukkan jamak. Mufrad tunggal, jamak itu menunjukkan banyak. Lil mufradi yang menunjukkan tunggal ada huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, ya. Ana ini sama bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana di sini huwa talibun, anta talibun, ana talibun. Begitu juga hiya talibatun, anti talibatun, ana talibatun. Jadi ana ini bisa untuk talibun atau talibatun. Bagaimana Ustaz ketika kita menemukan kata ana dan nggak tahu ini diartikan untuk laki-laki atau perempuan? Ya kita lihat konteksnya. Kita lihat yang berbicara itu laki-laki atau perempuan. Jika yang berbicara adalah laki-laki, maka kita anggap ana adalah laki-laki. Jika yang berbicara perempuan, ya, begitu juga sebaliknya. Jika yang berbicara perempuan, tentu kita anggap perempuan. Jadi ana hanya cukup kita artikan saya. Gitu juga nahnu cukup kita artikan kami atau kita. Hum bisa untuk laki-laki, tullabun. Kalau hunna untuk perempuan, talibatun. Antum tullabun, antunna talibatun. Nahnu tullabun, nahnu talibatun. Nahnu ini bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Itu tadi sedikit tambahan dari muallif terkait dengan materi kita yang sudah kita bahas dan sedang kita bahas pada malam hari. Selanjutnya kita akan membaca percakapan antara fatayat, para pemudi, dan seorang yang bernama Zainab. Dan insya Allah kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini dengan membaca percakapan ini insya Allah ta'ala. Baik. Sebelum saya baca, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba membaca dan mengartikannya. Di satu persatu bisa membaca, atau mungkin ada yang mengajukan diri ingin membaca saya dengan teman, atau mungkin satu dua orang, tidak masalah. Di sini baru ada Pak Gilman, mungkin ada lagi yang lain? Mungkin biar sama-sama laki-laki boleh. Atau mungkin jika ada perempuan, karena ini domirnya juga perempuan, boleh dari para perempuan. Nanti Pak Gilman yang membantu menerjemahkan. Di sini saya lihat pesertanya banyak dari perempuan, dari akhwat. Yang laki-laki ada Pak Gilman, ada Pak Sutrisno, ada Pak Zamri, insyaallah barakallahu fikum. Dan untuk yang akhwat juga banyak juga, masya Allah. Ada Ummu Zaki, Ummu Nadia, Ummu Fikril, Bu Lesti, dan lain sebagainya. Masya Allah, banyak sekali. Ada 80 peserta, masya Allah. Silakan Bapak Ibu yang ingin membaca, hanya Pak Gilman. Sepertinya Pak Gilman ini baru ya?
Sebelum-sebelumnya belum masuk atau masuk dengan Eh, nama lain? apa apa kalau gabung grup sudah lama Ustaz. Oh, udah lama. Iya, Cuman cuman aktifnya baru-baru aja. iya karena sebelumnya itu kan hari Sabtu dan Ahad ya. Itu saya Sabtu juga sudah ikut kelas baru Pak yang di offline gitu. Oh ya, Insya Allah. Barakallahu fikum. Pak Fikri Allah. Ini baru sempat karena harinya bisa sempat itu. Alhamdulillah. Belum siap harokatnya nggak masalah ya. Membaca, mencoba itu tidak perlu takut salahnya. Barakallahu fikum. Mungkin agar eh, enak dari Bapak Ibu sekalian, bisa saya minta satu persatu saja, satu persatu, satu orang membaca satu baris, kemudian yang lainnya. Silakan. Dimulai dari Pak Gilman, boleh membaca salamnya, kemudian salam keduanya. Silakan. Oh, nah, Ustaz. Yang Al-Fatayat ya. Al-Fatayat dan Zainab yang pertama. Zainab. Nanti baru yang Zainab. lainnya ganti membaca berikutnya. Wah, Ya. nah, Ustaz. Al-Fatayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Al-Fatayat tadi artinya para Al-Fatayat itu, oh ya, para pemuda perempuan ya. para pemudi ya. Para pemudi, Baik. oh iya, para pemudi Ya, maksudnya. ini para pemuda Zainab, perempuan ya. oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya apa? Keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah dan berkahnya. Semoga keselamatan, Keselamatan, rahmat serta rahmat berkah dan Allah berkahnya Allah tercurah atas kalian. Baik. sekalian. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya langsung dibaca berikutnya. Man. Man antuna ya akhwatu, Baik. siapa siapa kalian kalian apa perempuan, wahai saudari Wahai, saudari wahai para saudari. saudari Baik. ya. Man antunna ya akhawatu. Siapa kalian wahai para saudari? Para saudari atau wahai siapa kalian para pemudi atau saudari? Kalau di sini para saudari ya akhwat. Hai para saudari. Selanjutnya silahkan Ibu Lesti membaca dua baris berikutnya. Nah, Ustaz. Nahnu banatus syaikh. Nahnu banatus syaikhi Abbasin. Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Kenapa asy-Syaikhi? Kenapa dia kasrah? Banatu syaikh. Isim ini, isim bertemu isim. Iya, isim bertemu isim Syekhi dia bersandar kepada banatu. Jadi banatu yang tadinya dhammah tanwin menjadi dhammah saja, asy-Syaikhu yang tadinya dhammah menjadi asy-Syaikhi. Adapun Abbasin ini dia ngikut sebelumnya. Tayyib. Artinya nahnu banatu Syekhi bi Abbasin. Kami anak-anaknya Syekh Abbas. Kami anak perempuannya Syekh Abbas. Tayyib. Selanjutnya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummu kunna ustazati kaifa haluha. Tayyib. Artinya Ustaz. Tayyib, silakan. Artinya Selamat datang ya Ustaz. Ahlan wa sahlan. selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu kita artikan selamat datang saja. Tayyib. Nah, Ustaz. Ummu kunna ibu ibu kami. Ibu kunna. Kunna dhamir mengandung dhamir apa? Antunna. Antunna Hmm. kalian Ustaz. Ya antunna, tayyib. Antunna. Ummu kunna berarti dhamir antunna. Ummu kunna berarti ibu kalian. Tayyib. Ibu kalian guru kami. Ustazati, guruku.
Ibu kalian adalah guruku. Guruku. Bagaimana kabarnya? Kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Tayyib, barakallahu fikum. Terima kasih Bu Lesti. Nahnu banatu Syekh bil Abbasin, kami anak perempuannya Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Ummu kunna ustadzati. Ibu kalian itu ustazahku atau guruku. Kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Ha ini kembali kepada ustazah atau ibunya para perempuan tadi. Haknya kembali kepada ibunya para pemudi tadi. Ha kembali kepada ummunnya atau ustazah. Karena ummunnya ini sebagai ustazah. Baik. Selanjutnya silahkan Ummu Zaki. Ihdahunna hiya bi khairin walhamdulillah. Ihdahunna artinya apa? Tadi belum diartikan sama Ibu Lesti. Ihdahunna. Apa arti ihdahunna? Salah satu di antara mereka. Ya, barakallahu fikum. Ihdahunna artinya salah satu di antara mereka. Lanjut, silakan. Itu kok jadi I, kok bukan ahadu. Ya, nanti akan ada pembahasan terkait dengan jumlah ya. Ihdahunna ya. Nah, karena Ustaz, ini bukan menunjukkan satu ya, tapi salah satu. Ihda, sebagaimana kemarin katanya apa? Istilah yang kemarin untuk laki-laki. Kita lihat ahadahum ya. Ahadahum. Kalau sekarang ihdahunna. Ahadahunna. Berarti khusus perempuan ihdahunna, Ustaz. Ayo. Nanti ada pembahasan untuk saat ini kita kita pahami bahwasanya ihda ini jumlah untuk muannas. Jumlah untuk muannas. Kalau ahadun itu jumlah untuk muzakkar atau laki-laki. Untuk gampangnya seperti itu. Nanti akan ada waktunya insya Allah pembahasan terkait hal tersebut. Silakan dilanjutkan, Ummu Zaki, monggo. Hiya bi khairin walhamdulillah. Dia artinya, baik. Dia baik, alhamdulillah. Dia ini kembali kepada zomirnya, kembali kepada siapa? Kepada Ummu Kunna. Ya, kepada ibunya, kepada ibunya para pemudi tadi. Nah. Selanjutnya, Zainab, aina hiya al-an? Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Artinya, di mana dia sekarang? Aina hiyal ana? Di mana dia sekarang? Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Jadi di sini ada percakapan antara para pemudi beserta seorang bernama Zainab, di mana di awalnya seperti biasa seorang muslim ketika bertemu dengan muslim lainnya itu mengucapkan salam. Kemudian setelah mengucapkan salam, tentu yang diberikan salam tanya, kalian itu siapa? Maka jika ditanya tentang siapa, maka tentunya kita hendaknya ketika ditanya mengenalkan diri. Mengenalkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh para pemudi tadi. Mengenalkan diri, kami adalah anak perempuannya Syekh Bilal. Kami adalah anak perempuannya Syekh Bilal. Maka ketika sudah mengenalkan diri, para lawan bicaranya akan tahu, oh ternyata kalian adalah anak-anaknya guruku. Anaknya guruku karena ibu kalian adalah guruku, ustazahku. Ketika seperti itu, sebagaimana kebiasaan orang Arab, maka akan bertanya tentang kabar. Bahkan di Indonesia pun sama, bertanya tentang kabar. Kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Oh, ibu kami atau beliau baik-baik saja, alhamdulillah.
beliau dalam keadaan baik, alhamdulillah. Baik. Kemudian bertanya, si Zainabnya bertanya, aina hiyal an, di mana dia sekarang? Mungkin ada yang mau mencoba lagi untuk membaca dan mengartikan, silahkan. Baik, silakan Pak Gilman. Nah, Ustaz. Boleh ya, Ustaz? Dia silakan. Oh iya. Ihdahunna hiyal ana fir riyadi. Hiyal ana fir riyadi, artinya Hiyal hiyal ana fir riyadi. Eh, salah satu dari mereka berkata, hiya di artinya, baik, salah satu dari mereka oh iya, berkata, ihdahunna ya. Dia al-ana sekarang fir riyadi di kota Riyadh. baik, dia atau beliau ya, kita mengartikan Ya. dia di sini kita ganti ya memang dia, namun karena yang berkata adalah anak-anak mengabarkan tentang keadaan ibunya, maka bahasa yang sopan adalah menggunakan kata beliau. Beliau sekarang ada di Riau. Oh, okay. Selanjutnya Beliau. silahkan. Zainab, mata dahabat, kapan engkau mata zahabat. Zahabat ini kembali domir mengandung kepada fiil yang mengandung domir apa? Domir perempuan, Ustaz. Ya, domir perempuan, domir apa? Domir mata dah. Dia apa kamu ya? Dia ya, dia. Zahabat. Dia perempuan. Dia ya. Ya, dia perempuan. Domir zahabat itu domir hiya ya. Oh, ya, dia. Kapan dia pergi? Ya, kapan dia pergi? Kapan beliau pergi? Nah, kapan beliau pergi? Yahdahunna. Barakallah. Oh, satu lagi boleh, silakan. Okay. Silakan satu lagi boleh. Yahdahunna. Dahabat qabla usbu'ain. Beliau pergi qabla sebelum usbu'ain. Sebelum pekan pekan yang lalu, minggu yang lalu. Ya. Sebelum sepekan, ya maksudnya sebelum sepekan ya, sepekan yang lalu. Jadi qabla usbu'in, sepekan yang lalu. Kita ngertiin kalau qabla usbu'in artinya sepekan yang lalu. Kalau ba'da usbu'in baru kita mengartikan satu pekan yang akan datang. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Gilman. Sama-sama. Hiyal ana fir Riyadh. Beliau sekarang berada di Riyadh. Mata zahabat, kapan beliau pergi? Kita artikan hiya di sini walaupun asal artinya adalah kata dia seorang perempuan, namun karena yang berbicara, yang membicarakan adalah anak-anak beserta muridnya, beserta murid dari Ummun tadi, maka sangatlah dengan bahasa yang sopan adalah menggunakan kata beliau. Beliau berada di Riyadh. Kapan beliau pergi? Nah, memang setahu Zainab bahwa beliau itu bukan di Riyadh. Zahabat qabla usbu'in. Beliau pergi satu pekan yang lalu. Baik. Selanjutnya silakan Ummu Zaki. Ihdahunna. Langsung Zainab di sini. Zainab. Man dhahaba ma'aha. Man dhahaba ma'aha artinya? Dengan siapa beliau pergi? Siapa yang pergi bersamanya? Oh, siapa yang pergi bersamanya? Nah, siapa yang pergi bersamanya? Idahuna dahaba ma'aha akhwana Ibrahim. Akhuna. Baik. Akhuna. Dahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Beliau pergi bersama saudara kami Ibrahim.
yang pergi bersamanya adalah saudara kami Ibrahim. Pergi bersamanya saudara pergi kami bersama. Ibrahim. Oh, nah Ustadz. Pengaruh berarti mengartikannya itu ya Ustadz. Sahabat. Aslinya tidak begitu pengaruh sih. Tadi Ibu juga mengartikan yang benar, intinya benar. Cuman ketika kita mengartikan yang tidak membutuhkan perubahan dari susunan yang ada, ketika susunannya bisa kita pahami dan kita maknai di bahasa Indonesia, maka hendaknya kita mengartikan sesuai dengan susunan yang ada di sini saja. Berbeda halnya ketika susunan tadi tidak cocok ketika kita bahasakan di bahasa kita. Contohnya tadi qabla usbu'in, kan sebelum satu pekan. Sebelum satu pekan maksudnya bagaimana ya? Kita menggunakan istilah lain yaitu satu pekan yang lalu. Namun untuk istilah seperti ini dan tidak mengubah susunan di bahasa Indonesia, maka kita artikan sesuai dengan konteksnya. Man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersamanya. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim, pergi bersamanya. Zahaba kan pergi, ma'aha bersamanya, akhuna Ibrahim, saudara kami Ibrahim. Atau dengan arti atau susunan dari Ummu Zaki tadi sudah benar, tidak salah, tidak salah. Cuman lebih tepat lagi ketika kita mengartikan sesuai dengan konteksnya, apabila tidak merubah atau apabila konteksnya itu sudah sesuai dengan konteks bahasa Indonesia. Jadi ada kalanya juga ketika kita mengartikan suatu bacaan atau suatu tulisan berbahasa Arab, kita rubah yang harusnya di depan jadi di belakang, yang harusnya di depan harus ada tambahan dan lain sebagainya. Jika memang dibutuhkan itu tidak masalah. Namun jika tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, maka alangkah baiknya tidak perlu kita tambahkan lagi. Terima kasih Ummu Zaki. Selanjutnya silakan Ibu Lesti. Nah, Ustaz. Sampai Ibrahim ya tadi Ustaz. Ya, selanjutnya Zainab. Zainab. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian? Ihdahunna. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kabar kami baik, alhamdulillah. Kami dalam keadaan baik, madaras. alhamdulillah. Iya. Satu lagi boleh, silahkan. Fi ayyi madarasatin antunna? Di mana sekolah kalian? Barakallahu fikum. Fi ayyi madrasatin antunna? Fi ayyi. Kemarin kita mengartikan fi ayyi apa? Bisa apa, Gini, bisa sih? mana, Ustaz? Bisa apa, bisa mana? Bisa mana, bisa apa? Di sekolahan apa atau di sekolah mana? Atau kalian sekolah, ya bisa sekolah apa, sekolah mana? Yes. Kalian sekolah di mana? Nahnu. Selanjutnya silakan Pak Zamri. Ihdahum kunna nahnu fil madrasatil mutawassithah. Mata ikhtibarukunna. Artinya dulu Pak Zamri. Nahnu fil madrasatil mutawassithah. Kami di sekolah SMP. Kami sekolah di sekolahan SMP. Tayyib. Mata ikhtibarukunna. Bagaimana kabar kalian semua? Mata ikhtibarukunna artinya apa? Mata apa artinya tadi di kalimatul jadidah, di kosakata baru tadi? Kapan? Kapan, Ustaz? Kapan, Tayyib?
ikhtibarukunna. Ikhtibar apa tadi? Ikhtibar tadi juga sudah kita artikan. Ujian. Mata ikhtibarukunna. Jadi artinya gimana? Kapan? Kapan kalian ujian? Kapan kalian ujian atau kapan ujian kalian? Satu lagi boleh? Ihtibarukunna. Ihtibaruna. Ba'da sahrin. Ba'da syahrin. Artinya? Ujian kami bulan depan. Bulan depan atau 1 bulan lagi. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Di sini ada mata ikhtibarukunna, menanyakan kapan, waktu. Mata ikhtibarukunna, kapan ujian kalian? Ikhtibarun kemasukan dhamir antun, antum, antunna ya. Ikhtibar kemasukan dhamir antunna. Maka mata ikhtibarukunna, kapan ujian kalian? Ikhtibaruna, maka jawabannya jika yang ditanyakan adalah kalian, sebagaimana tadi sebelum di atas kaifa halukunna, ditanya tentang kalian, maka jawabannya adalah nahnu atau nahnu. Jika yang ditanya tentang ujian kalian, maka dijawabnya juga nahnu. Ikhtibaruna, ujian kami ba'da syahrin, 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Jadi ba'da syahrin itu 1 bulan lagi. Kalau bulan depan biasanya menggunakan syahrul qadim. Bulan yang akan datang. Selanjutnya silahkan Ummu Fikril. Yang setelahnya ikhtibaruna ba'da syahrin ya Ustaz. Betul. Adhabatunna ilal madrasatil yaumi. Kapan? Al-yauma di sini. Al-yauma. Bukan di kasrah ya Ustaz. Karena dia menunjukkan hari ini dan tidak bisa di kasrah. Kalau al-yaumi nanti beda. Ya. Adhabatunna ilal madrasatil yauma. Kapan kalian pergi ke sekolah hari ini? Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Oh iya, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Na'am, dhahabna wa raja'na. Iya, kami telah pergi dan kami sudah datang. Dan kami telah pulang. Kami sudah pergi dan sudah pulang. Baik. Kalau al-yaumi tadi jika diartikan adzahabtum, dibacanya adzahabtunna ilal madrasati al-yaumi. Nanti artinya apakah kalian pergi ke sekolah hari? Sekolah hari nanti. Sekolah yang hari. Karena yaumi nanti masuknya ngikut dengan jadi sifatnya al-madrasah. Namun al-yaum di sini adalah menunjukkan hari, waktu. Al-yauma, hari ini. Jadi kita ngertiinnya azhabatunna ilal madrasati al-yauma. Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Na'am zahabna wa raja'na. Sudah benar, kami sudah pergi dan sudah pulang. Sudah kembali. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Itu tadi bacaan kita pada malam hari ini, di mana kita disuguhi sebuah percakapan yang berkaitan tentang yang mana percakapan tadi dilakukan oleh sekelompok pemudi beserta seorang perempuan. Yang mana percakapan tadi di dalamnya terdapat zomir-zomir tentunya, atau kata ganti yang menunjukkan kalian banyak perempuan, yang nanti dijawab dengan kami perempuan, atau
tentang menunjukkan dia perempuan. Jadi di sini ada orang pertama lah perempuan, orang kedua perempuan, orang ketiga perempuan. Bagaimana penggunaan kata-kata tersebut atau dhamir-dhamir tersebut dalam percakapan sehari-hari. Di sini sudah diberikan contoh, salah satu contoh penggunaan dhamir dari dhamir-dhamir yang. Tapi saya bacakan ulang. Ad-darsul khamisa asyar, pelajaran yang ke-15, al-fatayatu, jamak dari kata fatatu, yang mana artinya adalah para pemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah serta berkahnya tercurah atas kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya juga tercurah atas kalian. Man antunna ya akhawati, siapa kalian wahai saudari-saudariku? Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Kami ini anak perempuannya Syekh Abbas. Jadi jika ditanya adalah man antun, siapa kalian? Maka jawabannya adalah nahnu, kami. Dan di antara adab yang tertuang di sini yang kita bisa ambil dari percakapan ini adalah di mana ketika kita bareng-bareng, ketika kita bersama-sama berbicara dengan satu orang, maka bukan semuanya berbicara. Atau ketika orang tadi bertanya, bukan semuanya menjawab, namun cukup salah satunya saja bertanya ataupun menjawab dari pertanyaan orang tadi. Walaupun kita banyak, ya. Dan itu nanti masuknya juga dhamir jamak juga karena yang diajak berbicara banyak. Walaupun yang menjawab hanya satu orang. Karena memang sebuah adab ketika diajak berbicara bukan semuanya yang jawab, namun cukup salah satunya saja yang menjawab. Man antunna, siapa kalian wahai saudari-saudariku? Nahnu banatu Syekhi bil Abbasin. Kami anak perempuannya Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Ummu kunna ustadzati. Ibu kalian adalah guruku. Ummu kunna. Ummu kunna. Di sini dhamir antunna. Ummun kemasukan dhamir antunna. Jadi ummu kunna. Ustadzati, guruku. Kaifa haluha? Bagaimana kabar beliau? Hiya bi khairin walhamdulillah. Beliau dalam keadaan baik, alhamdulillah. Aina hiyal ana? Di mana beliau sekarang? Hiyal ana fir Riyadhi. Beliau sekarang berada di Riyadh. Mata zahabat? Kapan beliau pergi? Zahabat, ini zahaba kemasukan dhamir hiya. Ketika zahaba fi'il, kata kerja yang kemasukan dhamir hiya, maka menjadi zahabat. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, ketika fi'il kemasukan dhamir itu perlu diperhatikan ada kata zahabat, ada zahabta, zahabti, kemudian zahabtu. Itu tulisannya sama semua, namun biasanya di belakangnya ada harokatnya. Namun jika tidak ada harokatnya, kita harus lihat dan kita jeli. Sebagaimana di sini, zahabat juga seperti halnya di atasnya. Mata zahabat, kapan beliau pergi? Zahabat qabla usbu'in. Beliau pergi 1 pekan yang lalu. Mata zahab, man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersamanya. Ketika kita tidak tahu yang berangkat itu laki-laki atau perempuan, yang melakukan itu laki-laki atau perempuan, maka kita hukumi itu adalah laki-laki. Kita hukumi menggunakan fi'il asli, yaitu fi'il aslinya adalah dia seorang laki-laki. Fi'il yang terdapat dhamir dia seorang laki-laki, yaitu zahaba. Contohnya yang lain, jalasa, kemudian kataba, roja'a, yang tadi kita bahas juga, itu fi'il aslinya. Sebagaimana di sini, man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersamanya. Zahaba ma'aha, yang pergi bersamanya, akhuna Ibrahim, saudara kami Ibrahim.
Dan ternyata yang pergi juga laki-laki, maka menggunakan zahaba. Jika yang pergi perempuan, zahabat ma'aha. Yang pergi bersamanya adalah perempuan. Kalau perempuan zahabat, kalau laki-laki zahaba. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Pergi bersamanya atau yang pergi bersamanya saudara kami Ibrahim. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian? Ketika yang ditanya adalah kalian, maka jawabnya adalah kami. Jawabannya adalah kami menggunakan dhamir nahnu. Karena nahnu ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami dalam keadaan baik alhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Di sekolahan apa kalian? Di jenjang apa kalian sekolah saat ini? Atau di sekolahan apa kalian? Di sekolahan apa kalian? Nahnu fil madrasatil mutawassithah. Kami di sekolahan SMP. Sekolah menengah, sekolah SMP. Nahnu fil madrasatil mutawassithati. Kami di sekolahan SMP. Mata ikhtibarukunna? Kapan ujian kalian? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami, jika yang ditanya adalah kalian, maka jawabannya adalah kami. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami setelah 1 bulan atau 1 bulan yang akan datang. 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi. Adzahabatunna ilal madrasatil yawma? Apakah hari ini kalian telah pergi ke sekolah? Na'am zahabna wa raja'na. Benar. Ya, kami telah pergi dan kami telah pulang. Itu tadi materi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan kita baca bermanfaat bagi kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kita, menambah ilmu kita dan memudahkan kita dalam belajar. Untuk selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang baru kita akan menjelaskan apa yang kemarin sudah saya janjikan terkait dengan penggunaan kata abun, akhun, umun, amun. Begitu juga bagaimana untuk kata-kata a'jam, nama-nama a'jam yang kemarin kita bahas, apakah dia bisa berubah harokatnya atau bisa kasrah atau bisa tanwin? Kita lihat penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan dari Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan jika mungkin ada yang ingin menyampaikan atau bertanya sesuatu, bisa ditanyakan di grup masing-masing. Bisa ditanyakan atau disampaikan di grup masing-masing. Insya Allah akan kita bahas atau kita jawab langsung di grup tersebut. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak masuk ke grup WhatsApp, hanya mendengarkan via siaran YouTube, bisa sampaikan pertanyaannya ataupun usulannya di kolom komentar yang ada. Baik, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhtatimu bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.